Kelas 9 berjumpa lagi dengan Miss Ila di pelajaran biologi. Pada bab pertama ini kita akan membahas sistem reproduksi manusia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, terlebih dahulu kita ingin tahu apa arti reproduksi. Reproduksi adalah perkembangbiakan suatu makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Nah, untuk apa makhluk hidup seperti misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan reproduksi? Tujuannya adalah untuk memperbanyak jenisnya dan juga mempertahankan jenisnya sehingga jenisnya tetap ada di muka bumi ini atau tetap lestari. Nah, sekarang di bab ini kita akan membahas sistem reproduksi pada pria dan juga pada wanita. Organ-organ apa saja yang dimiliki oleh pria, organ-organ reproduksi apa saja yang dimiliki oleh wanita, termasuk fungsi masing-masing organ tersebut. Kita juga akan membahas bagaimana proses terbentuknya janin dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dan mengapa kita mesti menjaga kesehatan sistem reproduksi kita. Ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Pada sistem reproduksi pria, dihasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar dan juga saluran-saluran pengeluaran sperma. Kalau kalian perhatikan, tabel 1.1 yang terdapat di layar, ini adalah tabel yang berisi organ-organ penyusun reproduksi pada pria. Belum semua organ ditampilkan di tabel ini, tapi kita akan coba melihat beberapa organ yang ada di tabel ini ya. Jadi saya tidak akan bahas semuanya, saya akan hanya bahas beberapa saja. Yang pertama adalah testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma dan juga hormon reproduksi seperti misalnya testosteron. Kemudian organ yang kedua itu skrotum. Skrotum itu adalah kantung di mana terdapatnya testis. Fungsinya untuk mengatur suhu sehingga kehangatannya cocok untuk sperma dapat hidup. Oke, kita akan lanjutkan ke tubulus seminiferus. Tubulus itu artinya adalah saluran. Saluran ini terdapat di testis dan fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Selain itu juga ada penis. Penis itu adalah alat kopulasi. Alat kopulasi adalah alat untuk memasukkan sel kelamin jantan ke dalam sel kelamin betina. Berikutnya ada kantung sperma. Ini adalah tempat untuk penampungan sperma. Itu adalah beberapa organ yang merupakan organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Untuk organ yang lain silakan kalian lihat di tabel, silakan kalian baca sendiri, kalian pahami fungsinya untuk apa masing-masing organ ya. Kita akan lanjutkan ke gambar. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Gambar 1.1 ini adalah gambar alat reproduksi pada pria, di mana yang disebut dengan skrotum itu, kemudian testis itu yang mana, fasa diferensia itu yang mana, penis itu yang mana. Silahkan kalian lihat, kalian pelajari baik-baik gambar tersebut. Kita akan lanjutkan ke sistem reproduksi wanita. Pada sistem reproduksi wanita, terdapat sepasang ovarium kiri dan kanan yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, setiap ovum yang sudah matang itu akan dikeluarkan ke saluran telur yang disebut dengan tuba falopi. Tuba falopi kiri dan kanan itu bermuara ke uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat memelihara janin sebelum akhirnya janin itu dilahirkan ke lingkungan luar, ke dunia ini ya. Kemudian ada bagian sistem reproduksi wanita yang lainnya adalah leher rahim atau cervix dan juga
Vagina itu adalah lubang untuk tempat keluarnya bayi. Silakan perhatikan gambar 1.2. Ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Mulai dari bagian bawah dulu. Kalian bisa lihat vagina itu yang mana, kemudian cervix. Semakin ke dalam adalah uterus atau rahim. Kemudian tuba fallopi kiri dan kanan, dan ovarium kiri dan kanan. Pada kesempatan ini, pembahasan kita dicukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan materinya di video pembelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah yang pertama, silakan buat tabel yang berisi organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Ya. Terdiri atas organ penyusun dan fungsinya tentunya ya, seperti contohnya seperti ini. Oke. Tabel itu belum lengkap, silakan kalian lengkapi, kalian tambahkan organ-organ penyusun pada sistem reproduksi pria apa saja, lengkap dengan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diminta untuk membuat tabel juga untuk organ penyusun sistem reproduksi wanita. Silakan buatkan tabel organ penyusun sistem reproduksi pada wanita yang terdiri atas nama organ penyusun, kemudian fungsinya apa. Jika sudah selesai tugas kalian, kedua tugas tadi, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom dengan format identitasnya seperti ini. Judul tugas, garis miring nama lengkap, garis miring kelas, garis miring nomor absen siswa. Contohnya kalau misalnya saya adalah siswa dan saya mengerjakan tugas ini, maka judul tugas ini adalah organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria dan wanita, garis miring Freskila Andreanti, garis miring 9D, garis miring nomor absen saya, misalnya nomor absen saya 10. Ya, demikian format untuk penugasan. Silakan kerjakan tugasnya dengan teliti. Silakan kumpulkan tepat waktu di Google Classroom. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.